jenis burung yang tidak dapat terbang tinggi. Ukuran tubuhnya kecil dan berkaki pendek. Anak burung puyuh yang baru menetas dari telur disebut day-old quail atau DOQ. DOQ besarnya seukuran jari dengan berat 8-10 gram dan berbulu jangan halus. Dalam dunia peternakan, periode pembesaran DOQ disebut dengan masa starter grower atau starting. Kalian datang dari mana? 1, 2, 3, 10. Otan susah ngitungnya. Banyak banget. Mana imut-imut semua. Bikin Otan gemes aja. Oh, Otan tahu. Ini kan burung puyuh. Tepatnya anak-anak burung puyuh. Mereka baru saja menetas. Para peternak burung puyuh sih biasa menyebut mereka dengan sebutan DOQ alias day-old quail. Begitulah burung puyuh yang baru menetas hingga usia 30 hari disebut. Mama-mama ini sedang melakukan pemilihan DOQ alias anakan puyuh. Hal yang pertama dipisahkan adalah jenis kelaminnya. Anakan burung puyuh hasil tetasan ini disebut final stock. Final stock yang dihasilkan ini, jenis kelaminnya sudah bisa dipastikan sejak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan, pasti jenis kelaminnya betina. Sedangkan bila berwarna kehitaman, pasti berjenis kelamin jantan. Otan mau ajak teman-teman melihat kembali ke urutan awal penetasan. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan, bagaimana telur-telur ini ditetaskan? Ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Kalau soal memilih telur yang cukup berat sih, mama-mama ini jagonya. Cukup pakai tangan kosong saja untuk menimbangnya. Mereka sudah hafal di luar kepala. Kermaks alias keren maksimal. Telur yang baik biasanya bentuknya bulat lonjong dan harus mempunyai totol atau corak. Menurut para peternak, jika telurnya polos dan pucat, itu tandanya telur tidak baik dan berpenyakit. Telur-telur ini kemudian akan dirami. Eits, tapi bukan oleh indukan puyuh loh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Yap, ini dia. Telur puyuh akan ditetaskan di dalam mesin ini. Mesin ini dinamakan mesin setter atau pengeraman. Dalam satu mesin ini mampu menampung hingga 2 troli telur loh. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan. Seru ya, muter-muter kayak komedi putar. Telur-telur puyuh akan berada di dalam mesin setter ini sekitar 14 hari. Nah, setelah dari mesin setter, telur-telur ini akan dipindahkan ke mesin hatcher alias mesin penetasan. Di dalam mesin hatcher, telur-telur juga dihangatkan di suhu yang sama. Akan tetapi, bedanya telur sudah tidak diputar secara otomatis lagi. Selama 3 hari ke depan, telur-telur ini akan menetas sempurna. Yeay! Jadi seperti inilah perjalanan si puyuh dari mulai masih telur hingga menetas. Boleh dibilang mereka lahir hampir berbarengan di tempat ini. Hampir sekitar 30.000 anak puyuh yang tanggal lahirnya sama. Wah, tahun depan jangan lupa kalian semua traktir Otan pas ulang tahun ya. Jaden